Terus lihat nih, apa kandungan daripada surat Al-Isra kemarin? Coba Mbak Pus lihat nih, apakah masih ingat? Hebat, luar biasa. Coba kasih tepuk tangan anak-anakku sekalian. Kalian luar biasa, masih mengingat materi-materi minggu yang lalu. Anak-anakku sekalian, kalian perhatikan ada ilustrasi di papan tulis ini. Ya, ada ilustrasi. Ada 3 ilustrasi. Yang pertama ada laki-laki dan perempuan yang sama-sama mempunyai pasangan, akan tetapi tangan di belakangnya memegang tangan laki-laki maupun perempuan lain. Kemudian ilustrasi kedua, ada seorang pelajar yang memakai seragam seperti kalian, ya. Kemudian perutnya membuncit. Nah, perut membuncit ini bukan karena kembung, ya, tapi ini adalah akibat dari pergaulan bebas dan zina. Di ilustrasi yang ketiga, anak-anakku sekalian, bisa kamu lihat itu ada pelajar yang memakai seragam seperti kalian, ya. Kemudian meminum minuman keras, ya, bersandar kepada temannya yang bukan muhrimnya. Nah, itu termasuk akibat dari pergaulan bebas dan zina. Anak-anakku sekalian, masih pendengar suaranya Ibu? Masih mendengar suaranya Ibu ya? Yes, no. Not number. Suaranya Papa dan hilang kemana semua ini? Aini tidur. Aini coba duduknya yang tegap, Mbak. Ya, nanti Ibu kasih PR berkaitan dengan gambar tersebut. Ibu lanjutkan kembali anak-anakku sekalian ya. Anak-anakku sekalian, pengertian pergaulan bebas. Pengertian pergaulan. Khairul Rahman, coba jangan rame dulu Mas. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun aturan susila. Salah satu dampak negatifnya pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama, yaitu apa? Yaitu zina. Secara bahasa, ya anak-anakku, Secara bahasa, zina berasal dari kata zana zatni yang artinya berhubungan atau persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah balik tanpa adanya ikatan nikah yang sah. Khairul Rahman, jangan rapi Mas. Jadi yang dimaksud dengan zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Anak-anakku sekalian, Ibu lanjutkan. Yang kedua adalah pembagian zina. Pembagian zina itu terbagi menjadi 2. Ini mohon maaf Ibu salah ketik anak-anakku sekalian. Pembagian zina yang pertama adalah zina muhson. Zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah balik, berakal sehat, merdeka, dan sudah pernah menikah. Contohnya Ayu dengan Fendi.
Ayu sudah pernah menikah, suaminya meninggal misalnya. Kemudian Fendi sudah punya istri. Oke, Ibu lanjutkan ya. Jadi zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah balik, berakal sehat, merdeka, sudah pernah menikah. Contohnya Ayu dengan Fendi misalnya. Ayu statusnya sudah pernah menikah, akan tetapi suaminya meninggal. Kemudian si Fendi, dia sudah mempunyai istri, tapi dia dalam bahasa kerennya sekarang selingkuh misalnya. Nah, sampai melakukan hubungan badan antara si Ayu dengan si Fendi ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan zina muhson. Ya, paham ya? Kenapa dikatakan dengan zina muhson? Karena antara si Ayu dengan si Fendi ini sudah pernah melakukan ikatan pernikahan. Paham anak-anakku sekalian? Terdengar suaranya Ibu? Sangat jelas, bagus. Aisyah, coba duduk yang bagus. Aisyah duduk yang bagus coba. Nah, bagus. Duduk yang bagus gitu, Mbak. Ya. Kemudian zina yang kedua adalah Rafiq, tolong diturunkan. Zina yang kedua adalah zina ghairu muhson. Yang kedua adalah zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson ini adalah zina yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masih bujang atau belum pernah ada ikatan pernikahan. Contohnya misalnya Ayu sama Fendi lagi. Ayu masih SMP misalnya. Kemudian Fendi SMA misalnya, mereka berpacaran. Berpacarannya mereka sampai berlebihan, misalnya sampai melakukan hubungan badan. Nah, itulah yang dinamakan atau dimaksud dengan zina ghairu muhson. Paham anak-anakku sekalian ya? Ya, zina muhson dan zina ghairu muhson. Sekarang hukuman bagi pelaku zina. Ya, bagi pelaku zina muhson, hukumannya adalah dilempari batu sampai dia meninggal ya. Sedangkan hukuman bagi pelaku pezina ghairu muhson adalah dicambuk banyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Coba ya, nggak itu sekolah kalau 1 tahun 2 semester, Khairuddin. Anak-anakku sekalian, Ibu lanjutkan kembali ya. Dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina. Dampak di dunia yang pertama adalah menghilangkan wibawa. Sudah tentu kalau ada orang di sekitar kalian kemudian hamil di luar nikah atau sukanya dugem, sudah pasti dia tidak akan dihargai di lingkungan masyarakat. Dia akan dicemooh ya. Yang kedua, mengakibatkan kefakiran. Yang ketiga, mengurangi umur. Kenapa kok bisa mengurangi umur? Karena terbiasa melakukan hubungan zina dengan berbagai orang ya, bergantian, maka akan menimbulkan penyakit kelamin.
Semoga anak-anakku sekalian ini tidak coba-coba. Jangan sampai mencoba apalagi melakukan ya. Dampak di akhirat yang pertama adalah mendapatkan murka dari Allah. Yang kedua, mendapatkan hisab dari Allah karena perbuatan zina ini adalah termasuk dosa besar. Yang ketiga, sudah jelas dia akan mendapatkan siksa neraka. Yang selanjutnya, cara atau kiat mencegah pergaulan bebas di kalangan remaja, di kalangan kalian anak-anakku sekalian ini, ya, yang usianya masih muda, keinginannya masih menggebu-gebu, masih penasaran, ingin mencoba ini dan itu. Nah, itu ada caranya untuk menghindari pergaulan bebas dan zina ini. Apa saja cara atau kiatnya? Yang pertama adalah selektif dalam memilih teman. Jadi jangan gerusa-gerusu memilih teman. Temannya punya uang, walaupun tingkah lakunya buruk, tetap ditemani. Jangan, ya. Harus selektif, harus pintar-pintar memilih teman. Baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kalian tinggal. Jadi kalau sudah tahu temannya itu sukanya dugem, sukanya minuman keras, maka sebisa mungkin kalian jauh ini. Kemudian kiat yang kedua, berpendirian kokoh. Jadi dalam diri kalian ini harus buat prinsip. Jangan sampai merusak diri kalian sendiri hanya karena kenikmatan sesaat. Ya. Kiat yang ketiga, memperbanyak kegiatan-kegiatan positif. Kalau di sekolahan, kalian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, ya. Kan banyak kegiatan di sekolahan kita. Ada seni tari, futsal, ya teater, itu boleh kalian ikuti semua. Asalkan kalian bisa menjaga diri. Rosida, coba Mbak, HP-nya dimatikan dulu. Nanti kalau enggak Ibu ambil. Jangan ngangkat telepon ya. Sesuai dengan kesepakatan kita di saat jam pelajaran, jangan sampai ada yang mengangkat atau menggunakan handphone kecuali untuk pelajaran. Ya, Ibu pun akan melakukan itu. Ibu tidak akan menggunakan handphone untuk hal lain kecuali untuk pelajaran ya. Jadi mohon kerjasamanya ya. Yang keempat, ingat akan orang tua. Nah, ini penting. Jadi ketika kalian mau melakukan hal-hal yang buruk, ingat mama sama bapak kalian bekerja keras untuk kalian bisa sekolah. Jadi kalian harus ingat-ingat itu ketika kalian melakukan hal-hal yang negatif. Yang kelima, kiatnya adalah lebih mendekatkan diri lagi kepada agama. Jadi kegiatan-kegiatan keagamaan diusahakan kalian mengikuti madrasah. Itu harusnya kalian masih ikut. Kayak Ulatul Aini ini kemarin izin ke Ibu mau ujian madrasah. Bagus itu. Jadi kegiatan-kegiatan keagamaan harus kalian ikuti. Khairul Rahman, minta tolong diperhatikan. Nanti kalau enggak duduknya Ibu suruh pindah ke depan Khairul Rahman. Jangan rame ya Jong. Kemudian selanjutnya adalah jangan, nanti duduknya Ibu pisah kalau cubit-cubitan. Ya. Selanjutnya adalah hikmah dan manfaat menjauhi. Ya, nanti duduknya pisah ya kalau saling cubit-cubitan gitu. Ya, ndak boleh ya.
kita lihat. Iya, nah, makanya ibu mulai tadi kok bau ini bau apa? Ibu tahan ternyata Khairul Rahman. Masya Allah, jangan diulangi Khairul Rahman ya. Iya, jangan kalau kebiasaan buruk, jangan dicontoh dan jangan diulangi lah lagi. Ya, ibu lanjutkan kembali ya, minta tolong diperhatikan. Hikmah dan manfaat menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, menjauhkan dari azab Allah. Ya, yang kedua, terhindar dari penyakit kelamin. Ya, penyakit HIV, nah akibat daripada perbuatan atau pergaulan bebas dan perbuatan zina. Khairul Rahman. Yang ketiga terhindar dari dosa besar. Sebentar, ibu tak ke Khairul Rahman dulu. Coba didekati ibu ini kenapa mulai dari tadi kok upak saja ini? Kenapa Jong? Coba didengarkan. Didengarkan Khairul Rahman ya. Hidup. Ibu lanjutkan kembali. Yang ketiga, terhindar dari dosa besar ya, karena perbuatan zina ini termasuk dosa besar. Yang keempat, dijaga kehormatan dan nama baik, baik itu namamu sendiri maupun nama baik keluarga. Ya, yang kelima, menghindari kehamilan di luar nikah. Nah, ini yang rugi, yang paling rugi adalah perempuan. Makanya bagi perempuan jangan jangan ya, disenggol sedikit saja, disenggol sedikit aja lu sudah langsung GR, jangan ya. Karena yang paling rugi adalah perempuan. Ya, jadi bagi yang perempuan ini pesan jangan sampai mendekati atau ketika diajak jalan kemana langsung mau, nongkrong kemana langsung mau. Ya, jangan ya. Anak-anakku sekalian. Jangan ya, apalagi kalau dipeluk sampai mau, jangan. Awalnya berpelukan, nanti turun sampai ke yang lain. Jangan mau ya, berbahaya. Yang rugi siapa? Yang rugi yang perempuan. Makanya jangan sampai mau. Anak-anakku sekalian, dari apa yang ibu jelaskan tadi ada yang mau ditanyakan sebelum ibu lanjutkan ke tugas. Apa itu Khairul Rahman? Apa? Well, sebelum bosan. Paling Islam. Ya. Detik lagi ya. Oh iya kan. Shoot tadi ya. Berarti sama-sama tidak berakal sehat. Itu maksudnya ya. Iya. Coba teman-temannya sebelum ibu jawab, apa ada yang menjawab? Satu aja, kasih kesempatan yang lain. Khairul Rahman. Iya. Coba sebelum ibu jawab, apakah teman-temannya ada yang mau menjawab?
Ya, coba Khairudin. Tenang. Outbound. Ya, ya, gimana? Ya, They call this as that's ingin melakukan juga, begitu ya? really fine for broader shape. Well, why not people and then so Mangga. Bagus. Bagus, jawaban yang bagus. Kasih tepuk tangan anak-anakku sekalian. Luar biasa jawaban Khairudin. Jadi, kalau ada laki-laki dan perempuan, Khairul Rahman ini kayaknya kebanyakan berimajinasi. Ya, kalau orang tidak berakal sehat, kayaknya ibu pikir untuk keinginan ke sana itu kurang. Khairul Rahman tidak ada. Hanya orang yang berakal sehat saja menginginkan atau melakukannya. Ya. Jadi, sebentar ibu jawab dulu. Jadi, sebentar ibu jawab dulu ya. Jadi, orang yang tidak berakal sehat, kemudian ini kebanyakan berimajinasi saja kalau menurut ibu. Jadi tidak dikenakan hukuman. Kenapa? Karena mereka tidak berakal sehat ya. Oke, ibu lanjutkan ya. Sudah banyak pertanyaan. Ibu lanjutkan ke slide berikutnya karena sudah banyak pertanyaan. Untuk selanjutnya, anak-anakku sekalian diperhatikan ibu Khairul Rahman. Diperhatikan Cel. Iya, Khairul Rahman ini Masya Allah mulai tadi pagi. Bu, nanti kalau bisa diem ibu kasih nasi geprek nanti. Nasi ayam geprek nanti di kantin. Jangan nanti ibu kasih ayam geprek. Anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah kita bentuk kelompok untuk berdiskusi. Ya, yang menentukan kelompok ibu ya. Karena kalau kalian yang membentuk kelompok, kalian milih-milih, Khairul Rahman tidak kebagian kelompok. Makanya ibu yang menentukan kelompok untuk hari ini. Iya, makanya hari ini ibu yang menentukan kelompoknya ya. Harus ikut Khairul Rahman ya. Didengerin ibu ya. Kalian hitung mulai 1 sampai 4. Kalau kalian merasa nomor 1, maka gabung dengan kelompok nomor 1. Merasa nomor 2, kalian gabung dengan kelompok nomor 2. Kelompok nomor 3 sampai 4, kalian gabung dengan kelompok nomornya masing-masing. Dan sisa 1 orang, itu kelompoknya yang terakhir, 5 orang. Paham ya? Coba Khairul Rahman berhitung mulai dari nomor 1. Khairul Rahman coba. Khairul Rahman. Oke, Kusmiati. Oke, Rosida. Rosida. 4 sayang. Supardi paling terakhir ya. Supardi paling terakhir, jadi nanti gabung dengan kelompok yang terakhir. Sekarang ayo langsung gabung dengan kelompoknya masing-masing. Yang merasa nomor 1 langsung gabung dengan kelompok 1. Kedua begitu pula sampai kelompok terakhir, kelompok keempat.
Oke, agak cepetan ya. Oke, sudah alhamdulillah sudah gabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah gabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Ibu harap ini adalah kerja kelompok. Jadi bukan individu. Semua kelompok harus ikut bekerja sama untuk memecahkan masalah yang akan Ibu kasih, ya. Masalah yang pertama, didengerin Ibu ya, suaranya Ibu kedengaran. Oke, masalah yang pertama adalah kalian bisa lihat di papan tulis bagaimana pergaulan bebas dan perbuatan zina dipandang dalam konteks nilai dan norma sosial kita. Yang kedua, apa dampak dari pergaulan bebas dan zina terhadap individu ataupun masyarakat? Ya. Yang ketiga, apakah ada faktor-faktor yang mendorong seseorang terlibat dari pergaulan bebas atau perbuatan zina? Yang keempat, apa saja cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pergaulan bebas dan zina? 4 masalah tersebut kalian pilih salah satunya. Karena kelompoknya ada 4, jadi salah satu itu kalian pilih, kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ibu kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Setelah itu hasil diskusinya nanti kalian presentasikan ke depan. Yuk mulai didiskusikan. Sambil Ibu keliling, Ibu lihat hasil kerja kalian. Yang tidak ikut berdiskusi, nanti Ibu hukum baca surat-surat pendek, ya. Khairul Rahman, ayo ikut bekerja kelompok. Bagus. Boleh mencontoh dari gambar di awal boleh. Kamu boleh buka buku paket kalian boleh. Kalau kalian rasa materi yang ada di buku itu kurang, kalian bisa googling pakai HP kalian masing-masing. Kalau di HP kalian, ingat ya, HP-nya hanya untuk menyelesaikan tugas kalian saja, bukan untuk buka aplikasi yang lain. Sambil Ibu keliling, Ibu lihat siapa yang tidak ikut bekerja dalam kelompoknya. Baik, waktunya sudah 15 menit ya. Waktunya kalian presentasi kelompok. Anak-anakku sekalian, sekarang presentasi. Coba perwakilan dari kelompoknya Kusmiati. Kusmiati, kelompok 2. Kusmiati, coba hasil diskusinya tadi bagaimana? Coba dipresentasikan Kusmiati. Halo, kalau Kusmiati belum siap, coba Rosida dipresentasikan hasil diskusinya kelompok 4. Ya. Hebat, luar biasa kelompoknya Rosida. Kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Rosida. Banyak tanggapan dari kelompok-kelompok lain dan kelompoknya Rosida
mampu untuk menjawabnya. Anak-anakku sekalian, karena kelompok kalian mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah presentasi dan tanggapannya luar biasa dari kelompok-kelompok lain, untuk minggu depan Ibu akan memberikan PR kepada kalian. Nah, di gambar pertama, di slide gambar itu ada 3 gambar anak-anakku sekalian ya. Kalian pilih di antara 3 gambar itu ya, ini tugas individu ya. Kalian pilih salah satu gambar tersebut, kalian amati di lingkungan kalian apakah ada di antara tetangga atau lingkungan kalian sekitar melakukan pergaulan bebas dan zina yang seperti ada di gambar tersebut ya. Jika ada, apa yang harus kalian lakukan? Menegurnya, membiarkannya, atau bagaimana menurut kalian ya? Minggu depan kalian ceritakan ketika pelajarannya Ibu kembali. Ya, paham anak-anakku sekalian ya? Paham, alhamdulillah. Jadi bisa Ibu simpulkan anak-anakku sekalian bahwa pergaulan bebas ini dampaknya luar biasa. Jadi anak-anakku sekalian, Ibu pesan jangan sampai mendekati ataupun sampai melakukan pergaulan bebas dan zina. Jadi kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah ya, ingat kepada kedua orang tua. Sehingga kalau mau melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif, kita masih berpikir terlebih dahulu. Oke, anak-anakku sekalian, Ibu pesan minggu depan jangan sampai tidak masuk ya. Minggu depan Ibu akan memutarkan video berkaitan dengan larangan pergaulan bebas dan zina. Jadi Ibu pesan minggu depan jangan sampai tidak masuk ya. Khairul Rahman ini sering tidak masuk ya. Minggu depan harus masuk ya. Adek, sebelum Ibu tutup, Ibu minta tolong Khairuddin dipimpin membaca doa. Minta tolong Ibu pada Khairuddin Mas, dipimpin doa teman-temannya. Ya, benar main ya. Ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alamtani fardudhu ilayya ilda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku sekalian, disiapkan tasnya. Ibu pesan, ini langsung pulang ke rumahnya masing-masing ya. Jangan sampai mampir ke stadion ya. Ibu lihat kemarin kalian masih nongkrong di stadion. Jangan ya, langsung pulang. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum.